Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan persamaan Legendre. Untuk bentuk umum dari persamaan Legendre yaitu dalam kurung 1 min x kuadrat tutup kurung y double aksen min 2xy aksen plus L dalam kurung L plus 1 tutup kurung Y sama dengan 0. Dengan L ini adalah tetapan dari persamaan Legendre. Lalu untuk solusi dari persamaan diferensial Legendre ini adalah polinom Legendre yang nantinya kita notasikan dengan PL. PL Setelah itu kita akan mempelajari solusi dari persamaan Legendre. Kita asumsikan persamaan ini mempunyai solusi berupa deret. Kemudian kita diferensialkan suku demi suku untuk mendapatkan Y aksen dan Y double aksen. Kita tuliskan dulu solusi umum untuk bentuk deret, yaitu Y sama dengan A0 plus A1X plus A2 X kuadrat plus A3 X pangkat 3 plus A4 X pangkat 4 plus bla 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 sampai dengan AN X pangkat N. Lalu kita diferensialkan ini menjadi Y aksen dan menjadi Y aksen dan Y double aksen. Kita diferensialkan sampai Y aksen mengikuti persamaan Legendre yang di sini. Oke, kita diferensialkan. Yang pertama untuk Y aksen menjadi A1 plus 2 A2 X plus 3 A3 X kuadrat plus 4 A4 X pangkat 3 plus bla 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 plus N AN dikalikan X N min 1. Lalu setelah ini kita diferensialkan lagi menjadi menjadi Y double aksen, yaitu 2A2 ditambah 6A3 X plus 12 A4 X kuadrat ditambah 20 A5 X pangkat 3 plus bla 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 sampai dengan N dalam kurung N min 1 AN pangkat X N min 1. Agar persamaan ini mudah dipahami, maka saya akan membuatkan tabel untuk persamaan ini. Nah, ini merupakan tabelnya, lalu dari setiap kolom ini akan dijumlahkan ke bawah. Yang pertama untuk konstanta yang ini menjadi 2A2 plus ini L plus 1 A0 sama dengan 0 untuk yang konstanta. Lalu selanjutnya untuk koefisien X kita jumlahkan juga 6A3 ditambah min 2 A1 ditambah ini L plus 1 A1 sama dengan 0. Lalu kita juga menjumlahkan untuk koefisien X3
Lalu ini bisa disederhanakan menjadi 6A3 plus L kuadrat tambah L min 2 dalam kurung A1 sama dengan 0. Lalu selanjutnya untuk koefisien X kuadrat, di sini kita tuliskan 12A4 min 2A2 min 4A2 plus L dalam kurung L plus 1A2. Ini merupakan koefisien X kuadrat. Dan nilai ini pun dapat kita sederhanakan menjadi plus dalam kurung L kuadrat plus L min 6A2. Ini kita dapatkan setelah kita dapatkan masing-masing dari persamaan ini, kita bisa mencari A2-nya dari sini yang terdapat A2, kita bisa mencari A3-nya dan kita bisa mencari A4-nya. Yang pertama kita akan mencari A2. Untuk dari sini. A2. A2 ini berarti sama dengan L dalam kurung L plus 1 A0 per 2. Lalu untuk A3-nya kita dapatkan dari sini sama dengan L sama dengan L kuadrat plus L min 2 A1 per 6. Bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi L plus 2 dan L min 1. Lalu kita juga bisa mencari A4 dari persamaan ini. Jadi A4 sama dengan L kuadrat plus L min 6 A2 per 12. Bagian ini pun dapat kita sederhanakan menjadi L plus 3 L min 2 per 12 A2. Nah, ini masih ada variabel A2. Di sini pun ada variabel A2 yang kita dapatkan hasilnya. Jadi dari sini bisa kita substitusikan ke sini menjadi A4 sama dengan L plus 1 L min 2 L min 3 A0 per 12. Per 4 faktorial. Lalu, kita juga bisa menjumlahkan koefisien dari xn ini menjadi n plus 2, n plus 1, an plus 2, ditambah nilai ini, min n min 1, an, ditambahkan dengan nilai ini, min 2n an, ditambahkan dengan nilai ini, L plus 1 an, sama dengan n plus 2 n plus 1
AN plus 2. Lalu untuk variabel AN bisa kita jadikan 1. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi L kuadrat plus L sama dengan N plus 2, N plus 1, AN plus 2 plus L kuadrat tambah L min N kuadrat min N AN. Nah, di sini variabel AN-nya itu dijadikan 1. Setelah itu, dari persamaan ini kita bisa mengambil bagian ini, sehingga kita peroleh L kuadrat plus L min N kuadrat min N sama dengan L plus N, L min N plus L min N sama dengan L min N dikalikan L tambah N plus 1. Dari rumusan ini kita bisa melihat bentuk umum dari AN plus 2 menjadi AN plus 2 menjadi ini L min N, L plus N plus 1 per ini N plus 2, N plus 1. Setelah itu kita akan mencari solusi dari persamaan Legendre, yaitu hasil substitusi dari koefisien yang telah kita cari tadi ke bentuk umum deret. Mari kita tuliskan dulu bentuk umum deret, yaitu Y sama dengan A0 ditambah A1X plus A2X kuadrat ditambah A3X3 tambah A4X4 plus bla 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 sampai dengan AN X pangkat N. Lalu kita substitusikan masing-masing dari nilai A0 ini, A1 ini, dan seterusnya. Kita substitusikan dari nilai yang telah kita cari tadi ini, kita substitusikan ini ke dalam persamaan ini. Maka kita akan mendapatkan Y sama dengan A0 plus A1X min L dalam kurung L plus 1 A0 per 2 X kuadrat min L plus 2 L min 1 A1 per 6 X pangkat 3 plus L dalam kurung L plus 1 dikalikan L min 2 dikalikan L plus 3 per 4 faktorial A0 X4 ditambah L min 1 L plus 2 L min 3 L plus 4 X5 min bla 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 bla. Di sini bisa kita lihat dari persamaan ini dapat kita lihat ada nilai
A1, maaf ada nilai A0, ada nilai A1, di selanjutnya juga seperti itu, maka kita akan memisahkan variabel A0 dan A1. Maka hasilnya akan menjadi Y sama dengan A0 1 min L plus 1 per 2 faktorial X kuadrat plus L plus 1 L min 2 L plus 3 per 4 faktorial X4 min bla bla bla. Lalu untuk bagian A1 X min L min 1 L plus 2 per 3 faktorial X pangkat 3 plus L min 1 L min 2 L min 3 L min 4 per 5 faktorial X5 min bla 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 bla. Dari persamaan dari hasil deret polinom ini atau bentuk umum dari solusi persamaan Legendre, bisa dilihat Y ini bergantung pada X dan L. Di sini ada X, di sini ada L, selanjutnya juga di sini ada L, ada X, ada L, ada X. Jadi bisa disimpulkan yaitu Y bergantung pada nilai X dan L. Misal jika X sama dengan cos theta dan L sama dengan bilangan mulet positif, maka diambil deret yang sifatnya konvergen yang menjadi solusinya. Ini merupakan hasil solusi untuk penyelesaian persamaan diferensial Legendre yang kita punya. Ini terdapat dua bagian solusi, pertama yang mengandung A0 dan yang kedua mengandung A1. Untuk bagian A0 ini merupakan deret berpangkat genap, dan untuk A1 ini deret berpangkat ganjil. Dari sekian proses yang kita lalui untuk menemukan bentuk umum dari solusi persamaan Legendre, kesimpulannya adalah kita peroleh bahwa solusi dari persamaan diferensial Legendre bisa dinyatakan dalam bentuk dua bagian, yaitu bagian dengan koefisien A0 dan juga bagian dengan koefisien A1. Bagian dari koefisien A0 merupakan himpunan dari X berpangkat genap, dan bagian dari koefisien A1 merupakan himpunan dari X berpangkat ganjil. Sebagai contoh, saya tuliskan L sama dengan 2, 4, dan seterusnya yang merupakan genap adalah bagian yang konvergen adalah deret yang mengandung A0. Lalu untuk L sama dengan 3, 5, dan seterusnya atau ganjil, bagian yang konvergen adalah deret yang mengandung A1. Kita punya contoh lain untuk L sama dengan min 2. Akan diperoleh Y sama dengan A1X. Nilai ini sama dengan solusi untuk L sama dengan 1.
sehingga biasanya diambil L yang positif. Untuk L sama dengan 0, jadi Y sama dengan A0, L sama dengan 1, Y sama dengan A1X, A0 dan A1 dipilih, sehingga Y sama dengan 1 jika X sama dengan 1. Ini merupakan syarat dari polinom Legendre yang dinyatakan dengan PL sama dengan P1 sama dengan 1. Artinya dalam menemukan polinom Legendre, kita menentukan penyelesaian dalam bentuk deret dari persamaan diferensial Legendre yang konvergen pada X sama dengan kurang lebih 1. Diperoleh jika L sama dengan bilangan bulat atau 0, 1, 2, 3, dan seterusnya.